transformasi adalah sebuah perjalanan. Ya, kita bisa saja menghadapi tantangan, bisa saja menghadapi badai. Namun, menurut saya transformasi itu adalah sebuah perubahan yang kita harus lakukan. Selamat datang di IT Lead Up. Saya Eripka dan di sini kita akan mendalami visi, misi, dan strategi para eksekutif perusahaan di bidang IT. Pada episode ini, kita akan berbicara dengan Bapak Erwin Urip yang menahkodai perjalanan transformasi Blue Power Technology atau BPT. BPT, salah satu anak perusahaan dari CTI Group, telah bertransformasi dari sebuah perusahaan value-added distributor menjadi penyedia solusi digital terkemuka. Dengan pengalaman lebih dari 13 tahun, BPT terus berinovasi, menawarkan berbagai solusi teknologi digital, mulai dari cloud, data management, hingga cybersecurity. Semua dirancang untuk membantu bisnis dari berbagai industri beradaptasi di era digital yang sangat dinamis. Key Business Decision, Innovation, and Leadership. IT Lead Up. Di sini saya berkesempatan langsung untuk bertemu dengan Bapak Erwin Urip selaku CEO Blue Power Technology untuk mencari tahu lebih dalam bagaimana proses transformasi bisnis BPT menyesuaikan dengan kebutuhan marketnya. Halo Pak Erwin, selamat pagi. Pagi Erika. Apa kabar Pak? Baik, gimana dengan kamu? Baik juga Pak. Terima kasih sudah menyambut kami di kantor Blue Power Technology nih Pak. Sama-sama. Ayo silakan masuk. Oke, ya. Jam segini sudah mulai ramai juga ya Pak? Betul. Anak-anak sudah pada mulai datang dan juga ya kantor udah mulai ramai juga saat Padahal ini. masih pagi loh Pak. Gitu. Betul. Jadi memang di sini kebanyakan startnya early ya Pak ya? Ya, saya pun it's a bit like morning person lah. Jadi saya lebih suka datang pagi di sini. Ya, traffic you know lah Jakarta. Iya sih betul Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Erwin sudah menerima kami, tim IT Lead Up, untuk ngobrol-ngobrol singkat aja sih Pak hari ini. Kita pengen tahu lebih dalam soal Blue Power Technology. Terima kasih. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaannya nih Pak, boleh Bapak jelaskan sedikit untuk para leaders yang sedang menonton yang mungkin belum familiar nih Pak sama BPT. Blue Power Technology atau yang kita kenal dengan BPT merupakan bagian dari CTI Group. Kami sendiri sudah lebih dari 13 tahun berdiri. Dan saat ini kami menawarkan berbagai macam solusi IT, mulai dari infrastruktur, security, cloud, platform, dan juga beberapa solusi yang kami khususkan untuk industri. Dan tentunya kami berharap solusi-solusi ini dapat membantu mengembangkan digital transformation di berbagai industri di Indonesia. BPT sudah 13 tahun ya Pak, itu perjalanan yang panjang dan tentu saja tidak mudah nih. Kira-kira bisa diceritakan nggak Pak apa saja fase-fase atau perubahan yang sudah dialami oleh BPT sejauh ini? BPT sendiri waktu awal berdiri kami berfokus kepada VAD. Namun seiring perkembangan zaman kita tahu IT begitu dinamis. Nah, kami sendiri perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman ini. Sehingga kami berubah atau beradaptasi dengan menawarkan solusi-solusi digital. Yang tentunya ini kami berharap dapat menawarkan solusi yang lebih bermanfaat dan membantu customer. Oke, jadi bisa dikatakan sekarang BPT berubah dari value added distributor atau VAD itu menjadi penyedia solusi digital, begitu ya Pak? Betul. Oke, tadi Bapak juga mengatakan menjadi ya perubahan ini karena enhancement dan menyesuaikan kebutuhan industri atau market gitu. Kebutuhan seperti apa saja sih yang Bapak melihat saat ini gitu dari market itu sendiri? Nah, kalau sebelumnya kita tahu customer itu hanya membutuhkan barang, namun saat ini mereka membutuhkan lebih dari sekedar barang. Mereka membutuhkan solusi yang tentunya sudah ready to use. Nah, analoginya seperti kalau kita beli ke pasar itu bahan mentah. Nah, sekarang ini customer lebih pengen makanan yang lebih ready to eat. Nah, itulah yang mungkin saya bisa analogikan yang terjadi di BPT. Jadi kita tidak hanya menjual barang atau jasa, tapi kita meng-create sebuah solution yang tentunya ini akan lebih beneficial bagi customer, di mana mereka bisa fit in dengan
kebutuhan mereka sendiri, dari sisi needs-nya mereka sendiri. Jadi nggak hanya jual satu produk itu saja Pak, tapi bisa di paket komplit lah kalau analoginya makanan gitu ya Pak ya? Betul sekali. Nah, berarti kan perubahan ini tentu saja beberapa hal harus dilakukan dari sisi manajemen juga ya Pak ya? Karena itu secara internal ataupun dari Bapak sendiri untuk BPT sudah dilakukan apa saja Pak? Apakah merubah visi misi atau culture perusahaan atau seperti apa? Betul, tentunya visi misi dari BPT pun kita harus realign lagi gitu ya. Kalau sebelumnya kita penyedia hanya infrastruktur, saat ini kita menyediakan solution. Ya, tentunya itu banyak hal yang harus kami lakukan di internal. Yang paling penting adalah tentunya juga adalah mindset. Mindset dari karyawan, manajemen, dan tentunya organisasi itu juga harus berubah. Kita tidak bisa hanya arahan saja, tapi kita harus merubah dari sisi people-nya itu sendiri. Bagaimana mereka berpikir untuk ke arah visi yang sama. Susah lah Pak merubah mindset. Tentunya tidak dibilang gampang. Itu adalah sebuah proses yang panjang, yang dimana kita pun juga harus dari waktu ke waktu kita harus put KPI, put monitoring, prosesnya juga kita arahkan agar apa yang kita tuju itu dapat tercapai. Oke. Tadi juga Bapak bilang kan karena perubahan ini dilakukan karena melihat kebutuhan customer. Betul. Bagaimana sih cara BPT itu mendengarkan atau ya mengetahui lah kebutuhan spesifik customer atau market? Menurut saya yang paling penting adalah komunikasi. Sering berdiskusi dengan customer itu menjadi poin penting, di mana dari situ kita banyak mendapatkan feedback, banyak mendapatkan input. Apa saja yang menjadi tren di market, ya. Not to mention juga kita perlu melakukan research di luar ataupun juga kita mendapatkan feedback dari prinsipal terkait apa saja sih tren di market ini. Namun yang balik lagi, sering-sering kita banyak belajar, kita banyak berkomunikasi, diskusi dengan customer itu menjadi hal yang membangun menurut saya untuk menentukan solusi apa yang paling cocok. Ini juga diterapkan komunikasi ataupun desain untuk customer juga diterapkan ke tim Bapak ya berarti? Betul. Jadi sebelumnya BPT itu hanya menjual satu produk itu dan sekarang dirangkai jadi sebuah solusi gitu. Betul. Jadi kalau menyesuaikan analogi Bapak, jadi kalau beli makanan gitu udah dapat paket komplit ya Pak, sama minuman, betul, sama side dish-nya. Ya. Mengubah mindset itu tidak mudah ya Pak, bisa juga apalagi untuk tim yang sebelumnya terbiasa dengan mindset PAD, sekarang ada jadi penyedia solusi digital. Bagaimana Bapak memonitor atau mengukur gitu, kira-kira perubahan ini sudah berhasil dilakukan atau belum? Oke, kami menerapkan beberapa KPI, di mana dengan KPI yang ada itu kami bisa memonitor prosesnya. Apakah proses perubahan ini sudah di jalur yang benar atau menyimpang gitu. Karena dengan KPI ini kita bisa tahu gitu, kita bisa bantu staff kita untuk mereka tetap stay di track yang benar untuk mencapai tujuan dari BPT yang dia tuju. Boleh di-share nggak sih Pak KPI itu apa saja? Oke, KPI itu berbagai macam ya. Salah satunya adalah proses. Gitu. Jadi apa yang mereka lakukan day by day-nya, apakah mereka melakukan cross-selling, ataupun mereka banyak diskusi dengan customer, itu adalah contoh-contoh KPI yang kita endorse ya bagi teman-teman di lapangan. Bapak tadi menyebutkan cross-selling. Kira-kira contoh case-nya atau mungkin yang sudah dipraktekkan oleh BPT sendiri seperti apa itu cross-selling? Oke, misalkan kita datang ke customer, selama ini kita menawarkan produk A. Nah, ketika kita datang ke customer dengan produk A, kita coba gali di customer itu, apakah mereka ada kebutuhan lain ataupun sedang ada transformasi di internal customer itu yang membutuhkan mungkin produk B atau solusi C. Nah, itu yang kita coba lakukan di teman-teman frontliner ya khususnya. Walaupun selain frontliner kita punya technical, nah technical ini pun kita anjurkan kepada mereka juga banyak ngobrol dengan customer untuk menggali sebenarnya apa sih kebutuhan mereka. Nah, itu yang mungkin bagian dari cross-selling yang kami lakukan. Jadi tadi Bapak bilang frontliner, Bapak itu harus sangat-sangat tahu gitu ya Pak. Betul. Memahami kebutuhan pelanggan, tidak hanya A, tapi juga yang kebutuhan
package, dan seterusnya bahkan bisa lakukan cross-selling. Next step-nya apa lagi nih Pak yang perlu dikejar oleh BPT sendiri? Kompetensi yang kami miliki tentu itu harus diimprove. Ya, kalau sebelumnya kami hanya istilahnya jagoan di infrastruktur, kompetensi dari tim yang ada sekarang juga harus dikembangkan masuk ke security, platform, cloud, dan sebagainya. Dan juga yang tentu dituntut oleh prinsipal adalah certification. Tim-tim kami di mana kami harus acquiring lagi sertifikasi secara sales maupun technical ya untuk mengadopsi teknologi-teknologi yang baru. Nah, selanjutnya yang menarik nih Pak, dari proses perubahan yang dilakukan BPT ini pasti ya untuk ke customer sudah jelas, untuk tim juga sudah jelas. Nah, relasi dengan brand atau prinsipal Pak, kan pasti perubahan ini menimbulkan suatu adjustment lagi yang harus dilakukan antara BPT maupun dengan prinsipal. Itu seperti apa Bapak menanggapi? Justru prinsipal menyambut baik dan mereka expect bahwa BPT bisa melakukan hal seperti ini, di mana kita mengenhance solusi yang sebenarnya mereka punya. Gitu. Jadi boleh dikatakan dengan kita mengembangkan solusi digital disambut baiklah oleh prinsipal kami. Oke, jadi kalau dengan prinsipal justru menyambut baik ya Pak inisiatif ini. Nah, selanjutnya kalau dengan mitra bisnis nih Pak, kan sebelumnya kalau value added distributor itu kita tahu bersama ada pihak ketiga atau bisnis partner yang bekerja sama. Nah, itu seperti apa nih Pak ekosistem yang baru ini? Nah, justru juga sama dengan prinsipal maupun bisnis partner. Bisnis partner pun kita bisa kolaborasikan dengan mereka punya solusi, dengan mereka punya ekosistem, dengan mereka punya customer, justru mereka lebih happy juga gitu dengan apa yang kita tawarkan atas solusi ini. Ya, jadi dari prinsipal maupun bisnis partner menyambut baik ya perubahan yang diambil oleh BPT ini. Ada contoh nggak Pak? Inovasi apa yang sudah dilakukan BPT bersama prinsipal ataupun bisnis partner yang untuk menjadi penyedia solusi digital? Oke, mungkin saya bisa berikan contoh, kita menawarkan solusi Smart Office. Ya, kita beri nama Office, di mana Office ini merupakan sebuah solusi untuk membantu meningkatkan produktivitas karyawan yang ada di perkantoran. Nah, itu satu. Kedua, kita punya produk yang namanya Scopes. Ya, ini memang lebih diperuntukkan untuk memanage operation. Jadi ada dua solusi ya Pak yang bisa dikatakan inovasi dari BPT itu, Smart Office maupun Scope. Nah, bentuk kerjasamanya antara BPT dengan prinsipal ataupun bisnis partner untuk membuat inovasi ini seperti apa Pak? Oke, berdasarkan contoh dari yang tadi saya sebutkan, baik itu Office maupun Scope, basically kita mengintegrasikan beberapa platform, beberapa produk dari prinsipal maupun solution dari partner, bisnis partner kami. Ya, sehingga kami menciptakan sebuah Office maupun Scope ini. Yang tentunya ini ya kami melihat kolaborasi yang sangat erat. Kami tidak bisa hanya menciptakan sendiri tanpa punya solution ataupun teknologi dari yang prinsipal kami punyai. Mungkin bisa saya tanya lebih dalam lagi ya Pak untuk masing-masing solusi ini. Pertama mungkin untuk Office nih Pak. Iya. Itu berarti kalau dari penjelasan Bapak adalah sebuah solusi untuk sebuah gedung perkantoran gitu ya, untuk membantu operasional sebuah kantor. Bapak saat ini melihat kebutuhan Smart Office ini untuk Kota Jakarta seperti ini sejauh mana sih Pak? Kami melihat masih adanya pertumbuhan. Terlebih kita tahu ekonomi Indonesia saat ini berkembang dan banyak usaha atau lini baru di market. Ya, tentunya itu membutuhkan office space yang lebih luas, yang lebih banyak. Ya, tidak hanya bicara office, manufaktur di Indonesia juga bertumbuh. Ya, banyak solusi-solusi ataupun pertumbuhan di sektor manufaktur ini yang tentunya membutuhkan productivity yang lebih tinggi. Nah, solusi kami itu dapat membantu itu semua. Yang kami harapkan tentunya dengan menerapkan Smart Office maupun Scopes ini itu meningkatkan produktivitas dari customer. Jadi ada ya kebutuhan ya Pak ya? Betul. Dan apakah bisa dikatakan cukup tinggi nih Pak kebutuhan? Saya boleh bilang sangat bagus di Indonesia ini ya, karena balik lagi ekonomi kita sudah sangat bertumbuh saat ini. Kalau ngomong soal teknologi ini Pak, ya. Nah untuk BPT sendiri atau Bapak sendiri melihat tren teknologi ke depan yang bisa di tap in ya kalau yang akan menjadi kebutuhan
market itu apa saja sih Pak? Menurut saya ada dua, yaitu Artificial Intelligence atau AI dan Cyber Security. Karena berdasarkan diskusi kita dengan customer, banyak customer saat ini melirik ya kepada teknologi-teknologi baru, khususnya di AI. Dan bagaimana mereka bisa mengadop teknologi AI ini di dalam lini bisnis mereka. Ya, contoh, misalkan di perbankan, mungkin aja itu AI dapat membantu mereka untuk melakukan risk management. Ya, di dunia legal, di dunia law firm, itu bagaimana AI ini dapat membantu untuk mensimplify proses dokumen, misalkan seperti itu. Tentu banyak hal lain kita bisa manfaatkan teknologi ini. Kedua adalah cyber security, di mana kita tahu saat ini security menjadi sebuah hal yang penting. Ya, kita tahu juga bahwa data saat ini merupakan new oil yang harus dijaga. Nah, security itu menjadi komponen penting di dalam pengamanan data ini. Jadi AI dan security ya Pak. Betul. Apakah ini nanti akan menjadi inovasi baru ke depannya untuk BPT mengembangkan solusi? Bisa jadi ya, berdasarkan tadi kebutuhan customer, permintaan customer, ini merupakan sebuah solusi yang kami coba kembangkan. Jadi untuk membangun sebuah solusi baru ini pasti ada banyak proses yang dilakukan ya Pak. Tadi Bapak sudah jelaskan, mendengarkan kebutuhan customer, kemudian bekerja sama dengan prinsipal maupun bisnis partner. Nah, untuk BPT sendiri prosesnya seperti apa sih Pak? Oke, kami memiliki dedicated think tank di dalam internal tim BPT. Think tank ini adalah sebuah sesi di mana kami berembuk di level manajemen maupun di level tim untuk bisa menemukan ide baru. Apa sih yang menjadi tren di market? Apa sih yang menjadi kebutuhan dari customer itu sendiri? Nah, di sesi ini kita diskusi. Muncullah ide-ide tersebut. Bisa dibilang seperti brainstorming gitu ya Pak? Betul, ya? betul. Nah, susah nggak sih Pak mencari sebuah ide nih, kayak misalnya untuk menemukan, oh kebutuhannya adalah smart office gitu. Itu prosesnya berapa lama tuh Pak? Ada yang mungkin cepat, tapi ada juga yang panjang. Karena setiap proses itu pasti butuh digodok, ditelaah. Apakah itu bisa berjalan, apakah itu bisa ada hambatannya. Nah, disitulah kami diskusi. Oke. Nah, kira-kira cara Bapak menilai mana solusi yang tepat untuk kita jalankan sekarang, mana yang masih perlu banyak perencanaan nih Pak gitu. Variabel-variabel apa sih yang Bapak nilai dari sebuah solusi ini cocok atau tidak untuk market Pak? Oke. Pertama mungkin dari sisi needs-nya. Tadi Anda sudah tanya apakah ada needs-nya di market. Nah, itu kita lakukan riset dulu gitu. Kedua juga kita lakukan istilahnya POC atau kita kenal dengan istilah proof of concept, di mana kita coba tawarkan solusi ini kepada customer. Ya, kita lihat animonya, apakah mereka bisa accept, apakah mereka bisa terima, atau mereka bisa adapt ke dalam lini bisnis mereka. Tentunya yang terakhir kita juga lihat pertumbuhan dari solusi ini, apakah solusi ini bisa diterima dan tentunya bertumbuh di market itu sendiri. Pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Jadi bagaimana tadi sudah dijelaskan ya Pak proses pembuatan atau cara menentukan sebuah solusi yang inovatif itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, cara Bapak menilai inovasi yang sudah dilakukan BPT nih, misalnya seperti Office ataupun Scope, itu sukses atau sudah berhasil untuk di market, itu bagaimana Bapak menilai? Oke, selain growth yang kami ukur dari pertumbuhan produk ini, solusi ini, kami juga melihat kepuasan pelanggan. Apakah customer ini puas atau pengen lebih sebenarnya dari solusi yang kami tawarkan. Nah, tentunya kami tidak berhenti di sini. Kami tetap listen apa sih yang mereka harapkan. Mungkin saja dengan penerapan AI atau ada solusi-solusi lain yang bisa dikembangkan dari apa yang sudah kami tawarkan. Ya, tentunya ini merupakan sebuah motivasi dari kami untuk bisa tentu enhance terus ya dari apa yang kami coba ciptakan ini. Baik, terima kasih Pak Erwin atas obrolannya. Mungkin sebelum saya akhiri episode hari ini, ada closing remarks Pak atau kata-kata yang ingin disampaikan kepada leaders yang menonton. Oke, mungkin dari saya, transformasi adalah sebuah perjalanan. Ya, kita bisa saja menghadapi tantangan, bisa saja menghadapi badai. Namun, menurut saya transformasi itu adalah sebuah perubahan yang kita harus lakukan. Ya, apabila kita hanya berdiam diri tanpa melakukan transformasi, pada akhirnya kita akan
kalah dalam kompetisi. Nah, bagi saya sebagai leaders, kita harus bisa melakukan transformasi, baik itu di dalam perusahaan itu sendiri, maupun di dalam solusi-solusi yang kita bisa tawarkan kepada customer. Jadi harus terus beradaptasi ya Pak. Betul. Ya. Demikian hasil obrolan saya bersama Pak Eren Urip, CEO PT Berupa Baru Teknologi pada hari ini. Nantikan episode IT Lead Up berikutnya. Sampai jumpa. Key business decision, innovation, and leadership. IT Lead Up.